Halo semuanya, jadi di sini udah ada rok songket ya. Songketnya yang tanpa dipotong seperti ini. Jadi di sini aku mau kasih tunjuk cara membuat resletingnya. Dan nanti di bagian ini tetap kita kasih karet, tapi karetnya itu yang bisa dibuka pasang, yang ada kancingnya, cetek-cetekannya. Itu nanti kita pasang di sini, tapi di bagian luarnya kita kasih resleting. Jenis resleting yang kita pakai untuk rok songket tanpa potong seperti ini, di sini aku pakai yang untuk kamisol. Yang biasa kita pakai untuk kamisol, nih. Oke, jadi yang pertama sekali kan posisi songketnya seperti ini. Posisinya ini kan kita paskan dulu. Kita rapikan dulu seperti ini. Lalu kita buat tanda. Di sini udah aku kasih tanda. Jadi di sinilah nanti batas kepalanya. Batas kepala ini kan kepala kan. Ini bagian belakangnya, jadi ini kepala. Di sini batasnya, nih. Lalu ini resletingnya kita kasih di dalam, seperti ini nanti. Oke, tapi untuk pemasangan resleting posisinya dibalik seperti ini ya teman-teman, nih. Jadi bagian apa ini namanya? Ini di atas, dan bagian ini apa namanya ini? Dan bagian tarik-tarikannya di bawah gitu. Jadi kalau misalnya kita masangnya itu gampang. Atau kalau misalnya kita mau lebih dibuka sedikit, misalnya itu mau duduk biar nggak dikekang, biar nggak terkekang, bisa kita naikkan resletingnya ini ke atas gitu. Jadi posisinya jangan terbalik, harus tepat yang bagian ini ke bawah dan yang ini di atas. Oke, sekarang kita susun dulu resletingnya. Tapi ini kan garisnya, ini batas kepalanya. Di sini agak aku masukkan sedikit supaya bagian resletingnya itu nggak kelihatan. Jadi misalnya nanti ini ditutup sampai seperti ini, resletingnya di dalam gitu. Kalau misalnya kita buat pas di garis ini, otomatis resletingnya kan keluar. Jadi harus kita masukkan sedikit seperti ini dari garis batasnya gitu. Oke, sekarang aku buat dulu, aku pentolin dulu, baru nanti aku kasih tunjuk lagi. Oke, jadi di sini udah selesai aku pentolin, teman-teman perhatikan. Posisi songket kan ini di bawah dan ini dari atas menutup gini. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai terbalik resletingnya, karena bagian kiri dan kanan posisinya dia beda sedikit gitu. Kalau ini menghadap ke atas, ini nih bagian satu ini menghadap ke atas, ini dia menghadap ke bawah, supaya pas ditutup seperti ini bisa nyambung gitu, bisa nyambung. Jangan sampai terbalik gitu teman-teman. Ginilah resleting kan, disinilah nanti ditarik zippernya. Tapi pas kita menempelnya ke sini, ya udah kita tinggal jahit-jahit aja kan, tinggal jarum pentolin aja kan untuk bagian bawah. Tapi untuk bagian atas harus kita balik gitu nih. Seperti ini. Kalau ini aku jarum pentolin dari atas, zippernya tetap menghadap ke atas. Ini zippernya menghadap ke bawah gitu loh. Dan seperti yang tadi, di sini kita masukkan ke dalam sedikit dari batas kepala ini, bagian atasnya juga seperti itu, supaya nanti tertutup semuanya, kayak gitu. Nih ya. Oke. Jadi ini kita tinggal menjahitkan aja. Sekarang kita jahit ya, teman-teman. Nih. Kita jahit dulu bagian bawahnya, seperti ini. Us. Nih udah selesai satu, kita jahit sebelahnya lagi.
Oke, udah selesai. Sekarang kita coba dulu ya. Kita rapikan, kita gunting. Jadi cara masukkannya itu seperti ini. Ya kan? Kalau misalnya jaket atau kamisol, dia kan mencatokkannya ini di bawah. Lalu kita tarik ke atas. Tapi kalau untuk rok songket, dia di atas baru kita tarik ke bawah gitu. Nih, jadi resletingnya ini tetap tertutupi, teman-teman. Jadi harus kita majukan, gitu ya. Nih, resletingnya kan tertutupi. Nih, setelah kita tutup seperti ini, resletingnya kan nggak kelihatan, gitu. Jadi ini harus kita sisakan, harus diperhatikan. Jangan pas di pinggiran ini, nanti resletingnya kelihatan jadi jelek. Jadi, ini tadi kan nggak sampai ke atas. Di sini nanti aku kasihlah kancing ininya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita coba dulu di badan. Jadi inilah rok songketnya bagian depan sampai ke bawah. Ini ya teman-teman. Bagian belakangnya dari atas. Kemudian di sebelah samping itu ada resleting yang tadi kita jahit. Oke. Di bagian dalam inilah karet yang tadi aku bilang. Yang karetnya itu bisa dibongkar pasang. Jadi ini ada setelannya teman-teman. Kalau kalian mau longgar bisa. Kalau kalian mau ketat juga bisa gitu. Jadi bisa disesuaikan ya. Nih, aku pakai yang ada lubang-lubangnya. Dan juga kalau misalnya nggak suka pakai karet itu bisa dibuka seperti ini, dilepaskan. Oke. Sekarang kita coba dulu. Sebetulnya ini bukan ukuranku sih, jadi nanti agak-agak sempit nggak apa-apa ya. Teman-teman bisa lihat, ini kan ini bukan ukuranku. Ini terlalu sempit sih. Nih. Kita rapikan dulu. Kita rapikan terus. Nih, di sebelah sampingnya itu kan ada cetek-cetekannya. Jadi kita pasang resletingnya dulu. Tuh. Jadi bagian nyangkut zippernya itu di atas, bukan di bawah. Seperti itulah kira-kira. Nih. Ini bisa nggak ini diterusin ke bawah ya? Orangnya mungil, jadi ukurannya pun mungil juga. Ini. Kalau belum dikancing seperti itulah. Di sampingnya dia nggak dapat. Terlalu sempit. Tapi coba kita paksa dulu sedikit. Kita kurusin badan. Oke. Akhirnya bisa. Hasilnya seperti inilah teman-teman. Nih. Ya kan? Kita jalan lagi, kita lihat sampingnya. Tuh, itu bagian resletingnya, jadi harus ditutupin lagi. Nih, jangan sampai kelihatan resletingnya dari depan gitu. Dan diusahakan bagian bawahnya harus rata juga. Dan yang paling utama itu harus bebas. Harus bisa kita tendang-tendang, harus bisa main bola lah istilahnya. Tuh. Oke, kita angkat. Oke. Kayak gitu ya. Bagian sampingnya kita rapikan terus. Tuh, bagian sampingnya teman-teman bisa lihat tuh. Jadi bagian bawah itu harus diperhatikan ya, harus rata ya. Karena kadang aku lihat ada juga rok, tapi beda-beda selera sih. Dia panjang pendek gitu, aku kurang suka. Jadi di sini yang lebih aku tekankan bagian bawahnya itu harus rata. Tuh. Tuh aku jalan lagi, fashion show lagi. Pokoknya di sini yang paling utama kebebasan, harus bisa kita menendang. Tuh. Jadi bagian resletingnya itu masih di atas lutut ya teman-teman, supaya jalannya bebas.
Dan kalau kurang bebas masih bisa dinaikkan. Jadi itu gunanya resletingnya. Zippernya menurun ke bawah gitu. Nih. Ya kan? Oke, kita ambil dulu selendangnya biar lengkap. Kita pasang. Itu. Maju lagi. Mundur lagi. Kita kasih tunjuk lagi. Oke, bagian samping selendangnya udah aku bordir. Itu, bordir simpel-simpel aja sih. Dan bagian bawahnya aku kasih bordiran juga. Kalau sebelumnya ini dikasih kayak renda-renda gitu, tapi aku ganti aja pakai bordiran supaya lebih kelihatan. Dan itu tergantung selera juga ya teman-teman. Mau diganti bisa, mau nggak diganti bisa. Kita putar-putar. Kita putar-putar. Kalian harus perhatikan bagian bawahnya ya, itu paling utama harus rata. Aku sukanya yang rata sih di bawah, biar lebih rapi sih. Oke, ini bagian selendangnya kita lebarin. Kita maju lagi, kita kasih tunjuk lagi. Tuh. Walaupun bordirannya belum sebegitu rapi, kita putar lagi. Oke, kita putar lagi, maju lagi. Kita pegang pinggang. Nah, kita majukan kakinya ala-ala model. Nah, kita putar-putar lagi. Maju sedikit. Oke, dan untuk terakhir kita tendang-tendang lagi. Nah, tuh. Jadi itu harus kita pastikan bebas ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.